Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Cemburu pasangan sejenisnya bersama pria lain. Seorang pesinetron mengancam menyebarkan video syur jika tak mengirimkan sejumlah uang di Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tak butuh waktu lama, polisi mengamankan pelaku di kawasan Depok, Jawa Barat. Polisi mendatangi pos ronda untuk mencari MR, pesinetron sekaligus pemain film layar lebar, usai dilaporkan atas tuduhan pemerasan di kawasan Depok, Jawa Barat. Pelaku diringkus saat bersembunyi di sebuah mobil rongsok tak jauh dari pos ronda. Pelaku dilaporkan IMT yang merupakan kekasih pasangan sejenis karena sempat mengancam menyebarkan video syur jika tidak segera mengirimkan uang hingga 20 juta rupiah. Hasil pemeriksaan, motif MR lantaran cemburu melihat korban bercumbu dengan pria lain di depan matanya. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, dua pelaku penipuan di toko emas diamuk warga di Sidoarjo, Jawa Timur. Modus pelaku dengan menukar emas palsu dengan emas asli. Dua pria ini diamuk warga di toko emas di Pasar Wadung Asri, Waru, Sidoarjo karena ketahuan melakukan penipuan. Kedua pelaku dikeroyok warga karena ketahuan melakukan penipuan oleh penjaga toko. Polisi yang datang segera mengamankan dua pelaku penipuan. Kedua pelaku menjalani pemeriksaan di kantor polisi. Peristiwa ini bermula saat salah satu penjaga toko emas didatangi kedua pelaku dan berpura-pura untuk membeli emas. Setelah meminta cincin emas seberat 3,5 gram, pelaku warga Surabaya ini kemudian berpura-pura mencobanya ke jari. Sebelum dikembalikan ke penjaga toko, emas telah ditukar pelaku dengan emas palsu. Penjaga toko yang curiga dengan emas yang diberikan langsung berteriak minta tolong pada warga yang berada di sekitarnya. Hingga kini kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Sebanyak 3 bangunan 2 lantai semi permanen hangus dilalap api di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara di Padang, Sumatera Barat, kesal tak diberi uang untuk beli narkoba. Seorang pria nekat membakar rumahnya sendiri. Tanggal 1 Juli di Jalan Agung Utara 1, Blok A2, RW 008. Api melalap 3 bangunan 2 lantai semi permanen di Jalan Agung Utara 1, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Banyaknya bahan mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menjalar ke bangunan lainnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari konsleting listrik dari lantai 2 bangunan. Api bisa dipadamkan setelah 12 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Sementara di Padang, Sumatera Barat, api melalap bangunan semi permanen hingga warga dan petugas berjibaku memadamkannya. 4 mobil damkar dikerahkan dan 1 jam kemudian api bisa dijinakkan. Hasil pemeriksaan, kebakaran akibat ulah seorang pria pemilik rumah yang kesal karena tidak diberikan uang oleh orang tuanya untuk membeli narkoba. Saat ini, pelaku sudah diamankan dan menjalani pemeriksaan kejiwaan serta rehabilitasi narkoba. Tim Liputan iNews melaporkan. 2 mahasiswa Universitas Gadjah Mada meninggal dunia saat mengikuti program kuliah kerja nyata atau KKN di Maluku Tenggara. Speedboat yang ditumpangi mahasiswa terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Saya boleh kasih naik dong, berjalan di atas tebing, dong supucat. Sudingin, lapar, kalau makan. 2 mahasiswa peserta KKN meninggal dunia dalam kecelakaan laut di perairan Debut, Maluku Tenggara. Kedua korban atas nama Septian Eka Rahmadi, mahasiswa Fakultas Teknik, dan Bagus Adi Prayogo, mahasiswa Fakultas Kehutanan. Peristiwa bermula saat mahasiswa menjalani kegiatan revitalisasi terumbu karang. 7 mahasiswa dan 5 warga lokal mengambil sampel ke laut dengan perahu motor pada pukul 11 siang. Dalam perjalanan pulang, salah satu perahu terbalik akibat dihantam gelombang tinggi dan angin kencang. Kedua korban ditemukan meninggal dunia, sementara 5 mahasiswa lain selamat.
Sementara di Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu muda lumpuh total usai operasi sesar di RSUD Hasbullah Abdul Majid. Diduga ia mendapat obat bius kadaluarsa sehingga merasakan sakit luar biasa saat dioperasi. Ratih Renada, warga Kelurahan Pedurenan, Mustika Jaya, Kota Bekasi ini hanya bisa terbaring lemah di kasur lantai rumahnya. Ibu muda berusia 30 tahun ini mengalami lumpuh total pasca operasi sesar 9 bulan lalu. Operasi kelahiran anak keempatnya dilakukan di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Bekasi. Diduga saat operasi Ratih disuntik obat bius kadaluarsa dan tidak bekerja maksimal. Sehingga saat dilakukan pembedahan, Ratih histeris merasakan sakit luar biasa. Dikira saya, dokternya datang ke saya megang perut ditanya, udah berasa belum, apa masih gimana gitu kan. Ini enggak, taunya mendidung. Akhirnya dokternya buka sarung tangan, dia duduk ke bangku yang pojok lah gitu. Dia ngomong, ini kalau nggak dilihat kadaluarsa nih. Pasca operasi sesar, kondisi Ratih makin lemah. Diagnosa dokter yang menangani juga berubah-ubah dan tidak jelas. Terkait dugaan malpraktik, pihak RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid, Bekasi membantah kelumpuhan akibat obat bius kadaluarsa, namun akibat penyakit TB tulang belakang yang parah. Dari saraf konsul ke bagian paru-paru, dari paru-paru terus kembali sama saraf, ada MRI, keluar hasil. Ternyata banyak TBC di tulang belakang. Selain mengalami kelumpuhan, Ratih kini harus berjuang menghadapi kesulitan ekonomi lantaran ia tidak bisa lagi bekerja dan ditinggalkan suaminya. Untuk menghidupi keempat anaknya, Ratih terpaksa bergantung kepada orang tua yang bekerja sebagai ojek pangkalan. Pemkot Bekasi menyatakan akan menurunkan tim investigasi untuk menyelidiki dugaan malpraktik ini. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Tragis, seorang balita terjatuh dari bus saat melintas di ruas tol Jor Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Beruntung korban selamat dan hanya mengalami luka ringan. Kamera dashcam sebuah mobil merekam detik-detik jatuhnya seorang balita dari dalam sebuah bus di ruas tol Jor, kilometer 12 Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Senin lalu. Terlihat balita terjatuh dari bus di lajur paling kanan yang kemudian diselamatkan oleh pengendara mobil lain. Kondisi balita selamat namun alami luka-luka dan telah dikembalikan kepada keluarga. Saat ini penyidik di Telantas Polda Metro Jaya masih menyelidiki penyebab pasti jatuhnya balita tersebut dari dalam bus. Dari Jakarta, Den Helmi Saingbati melaporkan.